Sobat tuh lihat matahari terbenam, selamat datang di case study 1 dari kelompok 6. Baik Bapak Nur Hadi dan juga teman-teman sekalian, kelompok 6 terdiri dari Ahmad Zaki, Argata Advelida, Haikal Ahmad, Natania Fernanda, dan juga Philadelphia Dimasari. Apa sih mendasari problem dari case study satu kita? Nah, lalu lintas tentu tidak jauh dan tidak lekang dengan kemacetan. Kelompok kami ingin mendesain suatu lalu lintas yang efisien dan juga lebih optimal. Sebelum kita masuk pada aspek computational thinking, kita harus mengerti dulu tuh beberapa term yang kami gunakan dalam presentasi ini. Pertama adalah fase lalu lintas. Fase lalu lintas meliputi manakah pendekat, yang merah atau yang hijau. Yang kedua adalah faktor penyesuaian yang kita gunakan untuk menghitung data-data ini. Ketiga adalah jumlah kendaraan yang berada pada suatu pendekat pada waktu tertentu. Keempat adalah debit, yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu pendekat pada satuan waktu. Yang kelima adalah jumlah penyesuaian, yaitu jumlah kendaraan dikalikan dengan faktor penyesuaian. Dan yang keenam adalah intergreen time, di mana merupakan waktu di mana seluruh pendekat memiliki lampu merah. Saya akan menjelaskan tentang formula computational dan yang pertama adalah bagian decomposition. Jadi decomposition ini kan adalah membagi menjadi hal-hal yang lebih kecil lagi. Yang pertama kita harus menentuin jam sibuk pagi itu kapan dan jam sibuk sore itu kapan. Lalu jam normal itu adalah jam selain jam sibuk pagi dan jam sibuk sore. Terus kita harus tahu juga kalau kapasitas jalan masuk per arah itu beda-beda. Nah, kita harus tahu kalau misalnya rata-rata jumlah kepadatan kendaraan penduduk pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore itu berapa. Terus, si traffic ini dibagi menjadi dua fase, dua tipe. Ada yang fase 2 dan fase 4 yang akan dijelaskan nanti di bagian pseudocode. Nah, pada saat fase 2 ini, kita tahu kalau misalnya waktu lampu hijau antara arah utara dan selatan itu 60 detik, waktu lampu hijau arah barat timur 30 detik, dan waktu intergreen time itu 3 detik, dan waktu lampu kuning itu 5 detik. Ini dengan asumsi bahwa arah kendaraan di utara selatan itu lebih tinggi dibandingkan barat dan timur. Oke, sekarang lanjut ke fase 4. Jadi fase 4 itu anggapannya lampu hijau semua arah itu 15 detik, lampu kuning semua arah 3 detik, dan waktu intergreen time itu tuh 2 detik. Nah, total kapasitas jalur itu ada 150 kendaraan. Nilai 150 itu adalah nilai asumsi yang kami ambil. Terus kita juga harus tahu hambatan di jalan. Hambatan di jalan itu kayak contohnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan ataupun orang yang berjalan kaki dan ingin menyeberang jalan. Terus ukuran kota sesuai dengan jalan. Terus dan juga jumlah penduduk dalam satu kota itu. Apakah penduduknya ramai atau tidak. Terus keadaan cuaca secara real time. Kita menggunakan fase 2 itu ketika rush hour dan fase 4 ketika jam normal. Oke, sekarang lanjut ke bagian pattern information atau bagian polanya. Yang pertama kita harus tentuin dulu itu jam sibuk pagi kah, jam sibuk sore kah, atau itu jam normal. Terus ketika udah itu jam ya kita harus ngelihat kapasitas jalan di setiap arahnya itu berapa. Terus kita juga harus mengambil data kendaraan yang lewat per 15 menit. Terus kita harus mengalihkan faktor yang mempengaruhi kondisi jalan, tadi misalnya hambatan samping, ukuran kota, jumlah penduduk, cuaca. Nah, dari situ kita bisa tahu fase apa sih yang akan kita gunakan uh, berdasarkan kondisi jalan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian abstraction. Abstraction ini tuh merupakan hal yang penting-penting saja di formula computational. Nah, yang penting dalam pada saat logika ini adalah bagaimana kita menentukan fase yang kita gunakan berdasarkan keadaan terkini yang terjadi di jalan secara real time. Nah, keadaan terkini itu didefinisikan sebagai jumlah kendaraan, dikalikan hambatan di jalan, dikalikan ukuran kota, dikalikan jumlah penduduk di dalam kota, dan juga dikalikan dengan cuaca. Itu kayak aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penentuan fase. Terus kita juga harus tahu kalau misalnya debit atau jumlah kendaraan yang akan diketik itu sama dengan penyesuaian terkini dibagi 15 menit. Karena yang diminta adalah data per 15 menit. Lalu untuk maksimal debit didefinisikan sebagai kapasitas jalur dibagikan dengan 15 menit. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian algoritmanya, bagaimana ini berjalan. Yang pertama kita harus nentuin dulu waktu sekarang itu bagaimana secara real time, terus tahu cuaca pada saat itu juga itu gimana. Terus kita nentuin fase yang digunakan itu berdasarkan kapasitas jalurnya, jumlah kendaraan, hambatan, ukuran kota, dan jumlah penduduk. Menggunakan yang tadi rumus yang keadaan terkini pada bagian abstraction. Nah, apabila debit jumlah kendaraan itu lebih kecil dibandingkan maksimal debit itu 150, atau ini kita sebut sebagai jam rush hour, maka traffic light itu menggunakan fase 2. Sedangkan apabila debit lebih besar dibandingkan maksimal debit atau jam normal, maka menggunakan fase 4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penentuan fase kapasitas lajur 150 itu karena kondisi jalan-jalan di Jakarta besar. Selanjutnya kita lihat ke data-data yang dapat dibaca saat itu, yaitu jumlah terkini, jumlah kendaraan yang ada saat itu juga, kemudian ada hambatan samping, segala gangguan di sisi jalan yang mempengaruhi arus lalu lintas, kemudian ada urusan kota, ukuran kota, dan jumlah penduduk.
Untuk penyesuaian terkini yaitu perhitungan MKJI yang dapat dihitung dengan jumlah terkini dikali hambatan samping dikali ukuran kota dikali jumlah penduduk. Untuk debit yang dihasilkan yaitu penyesuaian terkini dibagi 15, dan max debit yaitu kapasitas lajur dibagi 15. Jika debit yang dihasilkan kurang dari sama dengan max debit menggunakan 2 fase, sedangkan jika debit lebih dari sama dengan max debit menggunakan 4 fase. Dan ini untuk flowchart-nya. Yang pertama declare integer-nya, kapasitas lajur, jumlah terkini. Kemudian assign kapasitas lajur yaitu 150. Kemudian declare real-nya, hambatan samping, ukuran kota, jumlah penduduk, penyesuaian terkini, debit, dan max debit. Output pertama itu masukkan jumlah kendaraan terkini, input jumlah kendaraan. Output kedua masukkan hambatan samping, input hambatan samping. Output ketiga yaitu masukkan ukuran kota, input ukuran kota. Dan output keempat yaitu masukkan jumlah penduduk, input jumlah penduduk. Kemudian assign penyesuaian terkini sama dengan jumlah terkini dikali hambatan samping dikali ukuran kota dikali jumlah penduduk. Didapatkan output, maka jumlah penyesuaian terkini adalah penyesuaian terkini. Dan assign debit sama dengan penyesuaian terkini dibagi 15, dan max debit sama dengan kapasitas lajur dibagi 15. Diperoleh output, maka dapat diperoleh debit bernilai sebesar debit dan max debit bernilai sebesar max debit. Jika debit kurang dari sama dengan max debit, maka lanjut ke true. Sedangkan jika debit lebih dari atau sama dengan max debit, lanjut ke false. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ketika kondisi debit lebih kecil daripada maksimal debit. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai inisialisasi awalnya. Untuk NS light sama dengan green, yang berarti lampu lalu lintas arah utara dan selatan diatur menjadi hijau. EW light sama dengan red, yang berarti lampu lalu lintas arah timur dan barat diatur menjadi merah. Selanjutnya untuk time NS sama dengan 60, berarti durasi lampu hijau untuk arah utara dan selatan adalah 60 detik. Untuk time EW sama dengan 30, yang berarti durasi lampu hijau untuk arah timur dan barat adalah 30 detik. Time yellow sama dengan 5, berarti durasi lampu kuning untuk kedua arah adalah 5 detik. Dan time intergreen adalah 3 detik, yang berarti semua jalur mengalami lampu merah secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian loop. Loop ini akan memastikan sistem berjalan terus-menerus tanpa henti dan memastikan lampu lalu lintas terus beroperasi. Saya di sini akan menjelaskan fase pertama. Yang pertama kita akan menunggu selama 60 detik ketika lampu pada bagian utara dan selatan hijau. Selanjutnya lampu akan berubah menjadi kuning dan kita akan menunggu selama 5 detik. Setelah 5 detik lampu akan berubah menjadi merah dan akan terjadi time intergreen di mana memastikan semua kendaraan di skala arah berhenti. Output yang didapatkan adalah bagian timur dan juga barat akan berubah menjadi lampu hijau. Nah, setelahnya kita akan melanjutkan pada fase 2. Ketika fase 2 sudah berhasil di loop, loop akan berakhir. Selanjutnya kita berada pada kondisi ketika debit lebih besar daripada maksimal debit. Ketika debit lebih besar daripada maksimal debit, kita menggunakan 4 fase loop. Di sini saya akan menjelaskan satu fase loop. Yang pertama, kita akan menunggu selama 15 detik ketika lampu belokan kanan north and south berwarna hijau. Ketika waktu berakhir, lampu belokan kanan akan berubah menjadi kuning. Dan kita akan menunggu selama 3 detik sehingga lampu kuning berakhir dan berubah menjadi warna merah. Ketika lampu berubah menjadi warna merah, akan terjadi time intergreen selama 2 detik untuk memastikan semua kendaraan dari segala arah berhenti. Output yang dihasilkan adalah lampu jalur lurus north and south diubah menjadi hijau, yang memungkinkan kendaraan dari arah ini melintas secara lurus. Selanjutnya lakukan loop yang sama pada fase 2, 3, dan 4, hanya saja berbeda arah. Berikut merupakan flowchart lengkap yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bit connotation. Yang pertama, fase 2 dan fase 4 termasuk dalam bit connotation konstan, karena menunggu perubahan lampu di setiap warnanya termasuk dalam hal konstan. Kedua, tidak ada input internal yang mempengaruhi logika fase 2 atau fase 4. Yang ketiga, fase 2 atau fase 4 akan terus konstan karena hanya menunggu waktu tertentu untuk mengubah status lampu. Kemudian yang keempat yaitu input seperti jumlah kendaraan, cuaca, jumlah penduduk, kapasitas, ukuran hanya untuk penentuan fase. Baik, berikut merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai case tadi 1. Sendal cepat ampun getun, menawa lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.